Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Endang Raja Radi, mahasiswa aktif program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Stikes Indramayu. Pada sore kali ini, yaitu akan membahas terkait podcast kesehatan mengenai dampak dari pernikahan dini terhadap kesehatan serta stigma RCTI atau Rangda Cilik Turunan Indramayu di Kabupaten Indramayu bersama Smart Studio by Stikes Indramayu. Ngomong-ngomong juga di sini saya tidak sendirian dan ditemani oleh narasumber yang tentunya sangat mengedukasi sekali ya untuk kita semua. Boleh kita langsung saja sapa narasumber pada sore hari ini, yaitu ada Teh Sitai. Halo Teh. Halo Kak Endang. Selamat sore nih. Selamat sore kembali. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak. Terima kasih juga udah nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol terkait seputar kesehatan, bahwa dari Sita sendiri ini kan sebagai seorang winner dari Berita Genre juga kan ya. Boleh Sita ngomong-ngomong dari pernikahan dini juga kan, bahwa di Kabupaten Indramayu kan terdapat permohonan dispensasi nikah yaitu sebanyak 572, yang dimana angka segitu bisa terbilang sangat tinggi gitu ya Sitai. Betul. Akan tetapi dari pemerintahan juga mengajukan permohonan itu hanya 564 yang di ACC, dan itu sangat luar biasa sekali gitu ya, bahwa pemerintahan Indramayu ini memang tidak mensupport sekali terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Indramayu. Di sini saya akan sedikit bertanya kepada Sitai terkait pernikahan dini itu seperti apa ya, kalau boleh tahu dari Sitai sendiri. Boleh Sitai? Oke Kak Endang, terima kasih. Kalau menurut saya sendiri, pernikahan dini itu merupakan salah satu acara pernikahan yang sakral gitu, yang dilakukan oleh remaja yang memang usianya belum mencukupi batas menurut undang-undang maupun badan kesehatan gitu. Jadi pernikahan dini ini adalah pernikahan suatu ikatan laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan pernikahan yang memang di bawah standar gitu, standar menurut Undang-Undang Dasar maupun Badan Kesehatan. Gitu. Oke, benar sekali gitu ya, bahwa pernikahan dini ini sangat dilarang, khususnya apalagi di Kabupaten Indramayu. Betul. Ngomong-ngomong tadi juga kan Sita menyebutkan bahwa pernikahan dini kan ada batasannya gitu ya, buat bagi calon pengantin, baik itu laki-laki ataupun wanita gitu ya. Mungkin dari Siti sendiri, apakah mengetahui terkait batasan usia pernikahan dini, pernikahan di Kabupaten Indramayu ini? Oke, sedikit pengetahuan saya mengenai pernikahan ini. Kalau menurut Undang-Undang Dasar itu untuk baik perempuan maupun laki-laki 19 tahun, sedangkan menurut Badan Kesehatan dan 21 untuk wanita, 25 untuk pria Kanda. Oke, nih buat kalian yang masih masih di bawah umur nih, jangan segera ataupun tidak untuk merencanakan pernikahan ini itu tidak baik gitu ya, bahwa masih di bawah umur itu karena belum siap baik secara fisik, mental maupun kesehatannya. Betul. Mungkin di sini aku mau lanjut bertanya kembali nih ke Siti sendiri. Tentunya kan dari pernikahan dini kan ada beberapa faktor gitu ya yang mempengaruhi seseorang atau dari anaknya itu sendiri untuk melakukan pernikahan dini itu. Mungkin dari Siti sendiri mengenai faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi seseorang ataupun anak melakukan pernikahan dini? Oke, biasanya faktor dari pernikahan dini sendiri Kak Endang, yang pertama ada budaya. Kenapa aku ngomong budaya? Karena kita tinggal di Kabupaten Indramayu yang mungkin budaya orang tua zaman dulu itu ya sudahlah gitu, kalau punya anak perempuan biasanya tuh ya sudahlah jangan berpendidikan tinggi-tinggi gitu, karena nanti perempuan ujung-ujungnya di dapur. Kadang ada sering stigma juga kayak gitu tentang pernikahan gitu. Dan ini faktor budaya. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Ini sangat miris sekali ya Kak Endang. Sekarang kita kan di Indonesia banyak sekali orang yang ekonominya itu menengah ke bawah gitu, dan biasanya orang tua itu menganggap bahwa ya udahlah perempuan nggak usah sekolah gitu, yang penting kerja cari duit gitu untuk keluarganya. Terus yang ketiga
ada pergaulan bebas. Ini yang lagi maraknya terjadi di Kabupaten Indramayu gitu. Terutama itu pergaulan bebas, karena banyak sekali anak sekolah, kayak kebetulan saya juga kan masih SMK nih ya Kak Endang. Ini nih di tengah gempuran anak-anak yang pergaulan bebas gitu. Di situ juga biasanya ada kejadian yang tidak diinginkan dari pergaulan bebas itu. Akhirnya pada timbul ke pernikahan dini. Sebenarnya kalau kita membahas pernikahan dini ya Kak Endang, itu kan akibatnya nggak baik juga untuk kesehatan gitu. Oke, benar sekali gitu ya, bahwa faktor yang mempengaruhi itu sangat banyak sekali gitu. Tadi juga udah disebutin bahwa budaya masyarakat Indramayu juga kan masih menganggapan atau masih berstigma bahwa perempuan ataupun anak ini masih buat apa gitu melanjutkan perguruan tinggi ataupun pendidikan yang tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur, kasur, sumur gitu ya. Terus juga dari faktor ekonomi, mungkin banyak sekali para orang tua menyegarakan anaknya untuk melakukan pernikahan dini ini karena untuk membantu perekonomiannya mereka agar bisa menghidupi kehidupannya. Ini sangat luar biasa sekali ya topik yang kita atau saya bahas kali ini, dan tentunya menjadi pendorong ataupun mencegah agar anak-anak di Kabupaten Indramayu ini terhindar dari pernikahan dini gitu. Iya, betul. Mungkin di sini aku lanjut tanya-tanya kembali nih, Teh Boleh Sita. dong, apa sih yang buat nggak Kak Endang? Oke. Tadi juga udah disebutin ya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi. Tentunya dari faktor tersebut ada dampak yang tadi aku juga udah nyebutin gitu ya, bahwa di pernikahan dini ini akan sekali mempengaruhi ataupun ada dampaknya gitu bagi kehidupan ataupun kesehatan dari anak sendiri. Barangkali dari Siti sendiri mengetahui terkait dampak dari pernikahan dini itu seperti apa ya kalau boleh tahu? Iya, baik. Dan kebetulan saya juga Duta Genre Kabupaten Indramayu nih. Luar biasa sekali. Dan salah satu program kita adalah mengedukasi remaja untuk mempunyai perencanaan hidup. Di sini kita kan sering menggaungkan 2125 keren tuh, gitu Kak Endang. Dan biasanya dari dampak pernikahan dini sendiri tuh karena kurangnya pengetahuan dari orang tua yang masih muda gitu. Itu tuh angka stunting di Indramayu juga tentunya besar kalau misalkan angka pernikahan dininya tinggi gitu di Indramayu. Makanya kita sebagai Duta Genre dan mungkin Kak Endang juga dari Badan Kesehatan itu tuh kita sama-sama berkontribusi gitu kan, memberikan aksi yang nyata melalui informasi dan mengedukasi ke masyarakat, tentunya kepada remaja-remaja untuk menjauhi pernikahan dini. Karena itu tadi, kalau misalkan kita sebagai orang tua belum finansialnya belum cukup, terus secara emosionalnya belum stabil, bagaimana dengan mengurus anak gitu. Sedangkan kalau pernikahan kan bukan untuk 1 hari 2 hari yang Kak Endang, Bener banget. untuk selamanya gitu kalau bisa. Jadi alangkah lebih baik kita sebagai remaja nih yang peka akan saya ingin melahirkan generasi yang berkualitas. Makanya dari diri kita juga harus menciptakan, harus menerapkan kepada diri kita sendiri bahwa kita juga harus menjadi warga yang berkualitas gitu di Indonesia khususnya. Maka dari itu, kalau misalkan orang tuanya sudah berkualitas, sudah berpendidikan, sudah mempunyai pemikiran yang mumpuni gitu secara finansial maupun emosional, itu akan lebih baik dan akan lebih ibaratnya menjamin anak-anaknya untuk bisa sukses ke depannya. Oke, sangat luar biasa sekali gitu ya narasumber pada hari ini gitu. Selain pintar juga, dan dari Sita sendiri kan sebagai winner dari Duta Genre gitu. Tadi juga udah disebutin bahwa dari dampak pernikahan dini itu sangat banyak gitu ya teman-teman. Selain dari kesehatan, mungkin juga kan dari kesehatan khususnya di usia-usia yang masih sangat dini nih, belum siap secara, mungkin dari wanita sendiri kan masih belum siap gitu buat rahimnya menampung sosok seorang janin gitu ya. Betul, sangat luar biasa sekali gitu. Mungkin selain dari dampak dari pernikahan dini yang begitu luar biasa banyaknya gitu ya, tentunya dari dampak dan faktor-faktor yang mempengaruhi gitu, mungkin juga kan ada pencegahannya gitu agar anak di Kabupaten Indramayu khususnya terhindar dari pernikahan dini gitu ya. Mungkin dari Sita yang Sita ketahui terkait
pencegahan dari dampak pernikahan dini itu seperti apa ya? Oke, kalau mungkin sedikit aksi pencegahan dari kita gitu, dari kita dan untuk kita bersama. Mungkin kan dari pemerintah juga, dari Ibu Bupati juga Kak Endang kan mengeluarkan program yaitu jaket. Di situ tuh program yang Ibu Bupati lontarkan, yang program unggulan juga, bahwa untuk kita para remaja yang putus sekolah itu bisa diminimalisir gitu untuk bisa mendapatkan pendidikan yang setara dengan remaja-remaja lainnya gitu. Mungkin salah satu edukasinya juga yaitu informasi dan edukasi. Apalagi kan Kak Endang sekarang teknologi digital tuh udah anak kecil udah megang gadget nih Kak Endang. Mungkin informasi-informasi yang tidak seharusnya anak kecil lihat malah mereka lihat gitu. Dan sebetulnya kalau misalkan kita peka akan digital itu, kita bisa menggunakan dengan melihat informasi bagaimana apa dampaknya gitu, apa sih yang kita rasakan kalau kita melakukan pernikahan dini gitu. Apalagi kan angka stunting kan nantinya akan timbul Kak Endang kalau misalkan ya kan, kalau misalkan banyak sekali orang yang melakukan pernikahan dini karena kan ibunya mungkin belum tahu informasi gizi, belum tahu informasi kesehatan secara reproduksi juga, seperti itu Kak Endang. Oke, benar sekali gitu ya, bahwa dari pemerintahnya sendiri sangat mensupport sekali buat dari mencegah terjadinya pernikahan dini. Tadi juga udah dijelasin gitu ya bahwa ada program, salah satunya kejar paket gitu ya. Kejar paket. Kejar paket sendiri kan bisa untuk mengatasi dari anak-anak khususnya yang putus sekolah nih, untuk bisa mengupgrade ataupun mengembangkan soft skill-nya gitu ya. Iya, buat biar terhindar dari pernikahan dini. Ini sangat luar biasa sekali gitu ya. Mungkin aku mau lanjut aja terkait tadi kan tema saat ini kan sangat luar biasa gitu ya, dampak pernikahan dini pada kesehatan gitu ya, serta stigma RCTI di Kabupaten Indramayu. Mungkin aku di sini mau tanya kembali gitu terkait stigma RCTI gitu ya, bahwa dari kabupaten-kabupaten lain gini ya, kalau misalkan kita datang ataupun kerja di luar Kabupaten Indramayu, pasti mereka mengira asal dari Indramayu gitu. Pasti di Indramayu itu terbilang ataupun dikatakan sebagai banyak gitu rangda-rangda ataupun randa cilik dari turunan Indramayu gitu. Mungkin aku mau tanya ke Sitai sendiri terkait stigma RCTI itu seperti apa ya? Oke, sebenarnya aku juga sering banget mendengar Kak Endang kalau misalkan kita ke luar kota gitu, keluar daerah Indramayu, itu banyak sekali orang yang dari mana asalnya, dari Indramayu. Oh, RCTI, Rangda Cilik Turunan Indramayu. Iya, itu sebenarnya agak miris juga ya mendengarnya, karena tidak semua kok gitu, tidak semua Rangda Cilik tuh dari Indramayu doang. Terkadang dari daerah-daerah lain juga ada, cuma mungkin lebih terkenalnya di Indramayu gitu. Mungkin karena di Indramayu juga kan kota yang tidak terlalu, maksudnya ibaratnya kota yang tidak terlalu besar gitu, luas, kandang. Jadi mungkin orang mengiranya bahwa Indramayu ya hanya bisa mencetak itu. Sedangkan kalau kita ulas kembali, kalau kita ungkit gitu ya, Indramayu ini merupakan kota budaya menurut saya, kabupaten budaya, karena banyak sekali kebudayaan, sebuah keunggulan dari Kabupaten Indramayu, terutama kan dari kuliner, wisata, terus dari kesenian-kesenian yang menurut aku itu bisa kok menutupi stigma RCTI. Hanya saja orang awam yang memang masih belum mendengar gitu kelebihan-kelebihan dari Kabupaten Indramayu, makanya mengenalnya RCTI yang dari 2013 silam ya, kalau nggak salah dari 2013-14 silam, bahwa stigma RCTI itu udah menyebar gitu, bahwa Rangda Cilik ya dari Indramayu gitu ya. Benar sekali gitu, di Kabupaten Indramayu tuh kita harus menghapus stigma RCTI gitu, bahwa di Kabupaten Indramayu itu luas banget gitu, selain dari kabupaten yang luas gitu, kemudian di Indramayu juga kan banyak sekali sektor-sektor ataupun pariwisata. Betul. Gitu ya. Selain pariwisata, budaya, adat istiadat juga sangat banyak gitu, khususnya di Kabupaten Indramayu gitu. Mungkin di sini aku mau tanya kembali nih ke Sitai terkait stigma RCTI tersebut. Bagaimana sih
cara menghapus stigma ataupun pandangan terkait RCTI tersebut sih, Tay. Oke, mungkin tidak jauh berbeda dari jawaban yang tadi ya Kak Endang. Karena kan kebetulan nih akhir-akhir ini pariwisata kita di Kabupaten Indramayu itu menembus beratus ribu pengunjung ke pantai Balongan Indah yang ada di Indramayu. Sebenarnya itu tuh menurut aku sudah agak menutupi gitu stigma tentang Rangda Cilik turunan Indramayu. Kalau misalkan kita bahas RCTI, tentang pandangan orang terhadap RCTI, sebenarnya nggak akan bisa gitu ya, karena semuanya tuh menurut aku berawal dari mindset kita, Kak Endang. Kalau kita bisa mengecap atau menilai suatu kota dengan hal yang negatifnya, lantas bagaimana pemikiran mereka dengan kotanya sendiri gitu. Jadi ya itu tadi, dengan adanya digitalisasi sekarang, mungkin orang-orang bisa melihat tuh di Google, di YouTube, apa sih kelebihan Indramayu gitu. Apalagi sekarang Indramayu ini dipimpin oleh Bupati gitu kan, Bupati yang perempuan, Ibu Haja Nina Agustina. Dan itu tuh merupakan suatu kebanggaan juga bagi Indramayu karena punya sosok pemimpin gitu, perempuan yang sudah menjadikan Indramayu ini sangat bermartabat. Iya gitu, bahwa di Indramayu juga kan visinya gitu, bermartabat. Bermartabat, Kak Endang, betul. Oke, mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak gitu ya kepada Cita yang udah menyempatkan hadir gitu buat menjadi narasumber di podcast kali ini. Mungkin nantinya diharapkan bakal ada next podcast kembali nih, Sita. Amin. Semoga bertemu lagi, Kanda. Iya gitu. Nah, mungkin di sini aku mau membacakan sedikit kesimpulan mengenai podcast kali ini gitu, bahwa pernikahan dini ini sangat dilarang gitu ya, apalagi dari segi usia yang belum begitu matang secara fisiknya, mental, kemudian dari segi finansial, kemudian dari kesehatan gitu ya. Ekonomi juga. Ekonomi, benar sekali. Terus juga mengenai stigma bahwa dari Indramayu juga bukan hanya Rangda Cilik turunan Indramayu gitu ya, akan tetapi bisa menghapus stigma tersebut menjadi remaja cerdas turunan Indramayu gitu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga podcast kali ini sangat mengedukasi gitu ya buat kita semua. Selamat sore semuanya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.